Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, program bimbingan dengan judul program bimbingan di sekolah, insya Allah akan menyampaikan materi yang beranggotakan, yang pertama adalah M. Ibadur Rahman, yang kedua Marsha Salsabila, dan yang ketiga Muhammad Fikri Syauqi. Selanjutnya, adapun pembahasan yang akan kami bawakan, yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah fungsi dan syarat, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip, dan yang keempat adalah langkah penyusunan dan pelaksanaan. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian akan dibawakan oleh Saudari Marsha. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ibadur Rahman yang telah mempersilahkan saya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling berasal dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Lalu sejalan dengan itu, konseling sebagai serangkaian kegiatan paling pokok bersama klien saya buka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah. Pelayanan bimbingan di sekolah atau madrasah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, belajar, serta perencanaan pengembangan karir. Pelayanan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik, baik secara individual atau kelompok, sesuai dengan kebutuhan potensi, bakat, minat, serta perkembangan peluang-peluang yang dimiliki. Suatu program layanan bimbingan dan konseling tidak akan berjalan efisien sesuai kebutuhan keadaan siswa jika tidak ada pengelolaan yang baik dan tepat dalam pelaksanaannya. Artinya dilakukan secara sistematis, jelas, dan terarah. Penyusunan program bimbingan dan konseling sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah. Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlulah disusun program bimbingan di sekolah agar usaha layanan bimbingan di sekolah betul berdaya dan berhasil serta tepat sasaran. Slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan syarat bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, fungsi bimbingan konseling di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Pemahaman tersebut meliputi pemahaman tentang diri sendiri, lalu yang kedua pemahaman tentang lingkungan peserta didik, yang ketiga pemahaman lingkungan yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses pengembangannya. Lalu yang selanjutnya ada fungsi penuntasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai masalah yang dialami oleh peserta didik. Lalu yang terakhir ada fungsi pemeliharaan dan fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan.
Fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui diselenggarakannya berbagai jenis layanan dan kegiatan bimbingan konseling untuk mencapai hasil sebagaimana terkandung di dalam masing-masing fungsi itu. Setiap layanan dan kegiatan bimbingan konseling yang dilaksanakan harus secara langsung mengacu kepada satu atau lebih fungsi-fungsi tersebut agar hasil-hasil yang dicapainya secara jelas dapat diidentifikasikan dan dievaluasi. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat bimbingan konseling di sekolah. Agar fungsi-fungsi yang telah disebutkan tadi terwujud dengan baik, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya guru pembimbing yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, tersedianya ruangan khusus bagi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Lalu yang ketiga, kegiatan bimbingan dan konseling menjadi bagian dalam kurikulum penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Marsha. Selanjutnya, yang ketiga adalah syarat bimbingan dan konseling di sekolah yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Fikri Syauqi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara, menyampaikan materi. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu syarat-syarat bimbingan konseling di sekolah. Agar fungsi-fungsi yang telah disebutkan terwujud gitu ya, harusnya memenuhi syarat sebagai berikut. Mungkin tadi ini telah disampaikan oleh Marsha. Di sini saya akan mengulanginya. Yang pertama, tersedianya guru pembimbing bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, tersedianya ruangan khusus bagi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, kegiatan dan konseling menjadi bagian dalam kurikulum penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Materi yang saya akan bawakan yaitu prinsip-prinsip program bimbingan. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat pemaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dirumuskan landasan konseling di sekolah. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis. Prinsip dibagi menjadi dua, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama yaitu prinsip umum. Prinsip umum, bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Setelah itu, bimbingan diberikan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Yang ketiga, pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dibimbing. Selanjutnya, bimbingan berkenan dengan sikap dan tingkah laku individu. Selanjutnya, pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan individu yang dibimbing. Selanjutnya, upaya pemberian bantuan harus dilakukan secara fleksibel. Selanjutnya, program bimbingan dan konseling harus dirumuskan sesuai dengan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, implementasi program bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling dan pelaksanaannya harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait seperti dokter, psikiater, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui hasil yang diperoleh dari upaya pelayanan bimbingan dan konseling harus diadakan penilaian atau ekuivaliensi secara teratur dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu ada prinsip khusus. Prinsip khusus yang berkaitan yaitu ada prinsip khusus yang berkaitan dengan peserta didik. Jadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik secara perorangan maupun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan. Pada umumnya adalah perkembangan dan peri kehidupan individu. Namun secara lebih nyata dan langsung adalah
Sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya. Sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama yaitu BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Selanjutnya ada BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Selanjutnya, BK memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Yang kedua ada prinsip khusus yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Di sini pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, baik yang terprogram atau insidental, dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan. Tujuan ini selanjutnya akan diwujudkan melalui proses tertentu oleh seorang konselor. Selanjutnya ada prinsip khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif. Namun faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Selanjutnya ada yang terakhir prinsip khusus yang berkaitan dengan pengorganisasian. Yang pertama ada bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi bagi setiap siswa. Yang ketiga, program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Yang terakhir, harus ada pembagian waktu antar pembimbing sehingga masing-masing pembimbing mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling. Yang kelima, maaf tadi bukan yang terakhir, ini yang kelima, tadi yang keempat. Yang kelima ada bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode dalam masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah terkait. Yang keenam, ada dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, sekolah dan madrasah harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang terakhir yaitu kepala sekolah atau madrasah merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materinya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Fikri Syauqi. Dan kemudian materi selanjutnya adalah bagian D, langkah-langkah penyusunan dan pelaksanaan program pelayanan bimbingan. Mohon slide selanjutnya, Kang. Nah, adapun langkah-langkah penyusunan program bimbingan dan konseling, yang pertama adalah merumuskan masalah, merumuskan rasional, dan yang kedua adalah asesmen kebutuhan, dan ketiga adalah merumuskan tujuan, yang keempat adalah menetapkan struktur isi program, yang kelima adalah identifikasi sumber-sumber, dan yang keenam adalah kalender bimbingan dan konseling. Adapun pengertian dari merumuskan rasional itu adalah program bimbingan didasarkan atas landasan konseptual, hukum, maupun empirik. Selain rasional, penyusunan program bimbingan dan konseling juga mempertimbangkan visi dan misi, berisi harapan yang diinginkan dari layanan bimbingan dan konseling yang mendukung visi, misi, dan tujuan sekolah. Dan yang kedua adalah asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan dimaksudkan untuk menemukan apa yang dibutuhkan oleh khalayak sasaran, yaitu siswa dan sekolah. Dan yang ketiga adalah merumuskan tujuan. Tujuan berdasarkan kebutuhan, ditetapkan kompetensi yang dicapai siswa berdasarkan perkembangan. Tujuan umum dan tujuan khusus dapat dinyatakan dalam bentuk kompetensi sasaran. Contohnya yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang mana tujuan umum ini membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek akademik, dapat merealisasikan potensi secara optimal dalam setiap kegiatan akademik. Dan yang kedua adalah tujuan khususnya, yaitu membantu siswa memahami hakikat belajar, membantu siswa memahami hubungan antara hasil belajar dan keberhasilan karir di masa depan, membantu siswa memperoleh informasi tentang strategi belajar, membantu siswa
terhadap sekolah dan belajar, membantu siswa membentuk kebiasaan belajar yang positif, dan membantu siswa mengembangkan konsep diri akademik positif. Dan yang keempat adalah menetapkan struktur isi program. Antara sekolah satu dengan sekolah lainnya dapat berbeda, tergantung pada kondisi masing-masing dan hasil asesmen. Contoh isi program konvensional adalah penilaian individual, layanan informasi dan orientasi, layanan penempatan, layanan bimbingan, layanan konseling, dan konferensi kasus, dan juga evaluasi. Adapun komponen program yaitu layanan dasar, yang kedua layanan responsif, yang ketiga adalah layanan perencanaan, dan yang keempat adalah dukungan sistem. Yang kelima yaitu identifikasi sumber-sumber. Adapun identifikasi sumber-sumber terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah identifikasi ketersediaan sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi dan mengefektifkan pelaksanaan struktur isi program dan dapat berupa orang, tenaga ahli, profesional, atau material. Yang kedua adalah sumber-sumber. Ini perlu diidentifikasi dan didokumentasikan agar memudahkan akses jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang ketiga adalah jika sumber-sumber tidak tersedia, pengembangan program perlu dapat memanfaatkan atau menggunakan secara maksimal sumber-sumber yang terbatas. Yang keempat adalah pengembang program dapat mengupayakan ketersediaan sumber-sumber secara realistis. Dan yang kelima adalah perlu dibuat prioritas jika ketersediaan sumber-sumber bimbingan terbatas. Adapun yang keenam yaitu kalender bimbingan dan konseling terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah memungkinkan para personil bimbingan untuk menjadwalkan kegiatan bimbingan secara sistematis dan komprehensif. Yang kedua adalah merupakan bagian dari program bimbingan sekolah dan menyatakan semua aktivitas bimbingan yang direncanakan. Yang ketiga, membantu untuk mengalokasikan waktu dan menghindari benturan kegiatan. Yang ketiga adalah membantu untuk, yang keempat adalah menyatakan pengelolaan bimbingan yang baik dan menjamin penggunaan sumber-sumber secara tepat. Yang kelima, dibuat oleh pengembang program dengan melibatkan semua staf bimbingan, bahkan juga orang tua dan masyarakat yang terkait dengan implementasi program bimbingan. Yang keenam adalah dapat dibuat untuk masa 1 tahun atau 1 semester ataupun 1 bulan atau bahkan mingguan. Yang ketujuh, berisikan pernyataan tentang tanggal, waktu, kelompok, sasaran, aktivitas bimbingan, dan juga sumber-sumber material dan orang yang terlibat. Adapun berikut ini kita akan membahas tahap pelaksanaan layanan, bimbingan, dan konseling. Hal ini dikarenakan tahap pelaksanaan bimbingan dan konseling juga merupakan bagian dari sikap profesional konselor dalam menjalankan tugasnya. Adapun tahapannya yang meliputi yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan siswa, yang kedua adalah melakukan diagnosis, yang ketiga adalah menetapkan prognosis, dan yang keempat adalah pemberian bantuan, dan kelima adalah evaluasi dan tindak lanjut. Adapun proses pengumpulan data untuk evaluasi bisa dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling selama proses bimbingan dan konseling dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik seperti melalui wawancara, angket, observasi, diskusi, dan dokumentasi. Evaluasi ini bisa disebut dengan penilaian pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian dari hasil evaluasi ini nantinya akan digunakan oleh guru bimbingan dan konseling untuk memberikan layanan tindak lanjut dan layanan remedial dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Segala bentuk kekurangan dan kesalahan kami ucapkan mohon maaf dan juga terima kasih. Hanya sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.